Assalamualaikum, halo semua. Terima kasih sudah klik channel Bongkar Kasus. Semoga kita dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Jika kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe ya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga rezekinya selalu lancar. Amin. Andreas Günther Lubis lahir pada 18 Oktober 1987 di kota Bayern, Jerman. Ibunya bekerja sebagai organis gereja sekaligus guru piano. Sedangkan ayahnya bekerja di bidang perbankan. Lubis tinggal bersama orang tuanya di kota Montabaur, sebuah kota kecil dekat Frankfurt dengan populasi sekitar 12.500 jiwa. Ia dikenal sebagai pria tampan, pendiam, namun sangat ambisius. Sejak kecil ia terobsesi untuk menjadi pilot. Pada usia 14 tahun, Lubis bergabung dengan klub pesawat glider, sejenis pesawat layar berkapasitas 2 orang, dan berhasil mendapatkan lisensi atau izin terbang. Selain dunia penerbangan, ia juga aktif sebagai pelari dan sering mengikuti berbagai perlombaan. Pada tahun 2007, ia lulus dari sekolah menengah atas dan diterima sebagai peserta pelatihan di perusahaan penerbangan Lufthansa. Di tahun berikutnya, ia menjalani pendidikan di sekolah pelatihan di kota Bremen, hingga akhirnya ia resmi diterima sebagai train pilot Lufthansa pada tahun 2008. Namun perjalanan karirnya tidak berjalan mulus. Lubis diketahui mengalami depresi akibat kecemasan yang terlalu berlebihan hingga menyebabkan ia susah tidur. Kemungkinan besar ia terlalu ambisius menjadi pilot hingga muncul ketakutan kalau ia gagal. Kondisinya semakin berat hingga ia harus menghentikan pelatihan penerbangannya selama 1,5 tahun. Salah satu dokter yang memeriksanya bahkan menuliskan catatan medis berisiko mengakhiri hidup. Setelah menjalani terapi dan perawatan, ia dinyatakan membaik. Namun dokter tetap menyarankan ia menjalani pemeriksaan medis khusus secara rutin dan sertifikat medisnya hanya berlaku 1 tahun. Pada tahun 2013, Lubis bergabung dengan maskapai Lufthansa Germanwings. Awalnya ia bekerja sebagai pramugara sebelum akhirnya ia menjadi co-pilot dengan tugas mengoperasikan pesawat ketika kapten beristirahat atau sedang tidak fit. Selasa 24 Maret 2015, Germanwings Flight 9525 pesawat Airbus A320, rutenya Barcelona, Spanyol, tujuannya kota Düsseldorf, Jerman. Pesawat ini membawa 144 penumpang dan 6 kru. Cuaca cerah saat itu. Tidak ada gangguan mesin, semua berjalan sangat normal. Sampai menit ke-20. Di jam 10 pagi, pesawat lepas landas dari Barcelona. Pilot utama, Patrick Sodenheimer, 34 tahun, memegang kendali. Ditemani oleh Lubis 27 tahun di sebelahnya. Jam 10:27 menit, pesawat mencapai ketinggian jelajah 38.000 kaki. Beberapa menit kemudian, pilot utama berkata kepada Lubis, "Aku pergi ke toilet." Ia bangkit dan meninggalkan kokpit. Pintu kokpit tertutup. Disinilah tragedi itu dimulai. Lubis mengunci pintu dari dalam. Kunci manual kokpit memiliki mode lock yang membuat siapapun di luar tidak bisa masuk bahkan dengan kode darurat. Pukul 10:29 menit, Lubis memutar tombol autopilot. Dari 38.000 kaki perlahan ke 100 kaki. Sebuah perintah yang pada dasarnya itu adalah jalur tabrakan. Pesawat mulai menukik perlahan. Tidak tajam, sehingga tidak langsung terdeteksi sebagai kejatuhan. Air Traffic Control atau pengawas kendali lalu lintas udara menghubungi karena ada yang ganjil atau aneh. Namun pada saat menghubungi tidak ada jawaban.
Di kokpit, rekaman suara menunjukkan nafas Lubis tetap normal, tenang, stabil, seperti seseorang yang sudah pasrah. Jam 10:31, Kapten Patrick kembali dan mengetuk pintu. Ia berteriak, "Buka pintu!" Lubis tidak merespon. Kapten bahkan mencoba memasukkan semua kode untuk membuka pintu namun tidak berhasil. Para penumpang mulai panik, mereka menangis dan berdoa. Maskapai mencoba masuk lewat frekuensi darurat. Bahkan mereka ingin mengirimkan pesawat tempur untuk menyusul, namun sepertinya tidak akan berhasil karena pesawat saat itu sudah ada di 100 kaki dari daratan. Kemudian pukul 10:35, terekam suara logam dihantam dengan benda berat. Kapten mencoba mendobrak pintu kokpit. Suara napas Lubis masih tetap tenang. Pukul 10:40, alarm pesawat terdengar. Pull up, penumpang mulai menjerit. Suara histeris terdengar dari kabin. Dan 90 detik kemudian, di jam 10:41, Germanwings 9525 menghantam pegunungan Alpen Prancis dengan kecepatan 700 km per jam. Tidak ada yang selamat, 150 orang tewas dalam hitungan detik. Setelah kejadian, polisi Jerman menggeledah apartemen Lubis serta rumah orang tuanya. Mereka menemukan sejumlah bukti penting. Di antaranya, yang pertama, catatan yang menunjukkan bahwa Lubis telah mendatangi 41 dokter dalam kurun 5 tahun. Termasuk surat tertanggal 14 Maret dari seorang dokter yang menyatakan bahwa Lubis tidak layak bekerja atau tidak layak terbang. Dokumen medis yang lain mengindikasikan bahwa Lubis mengalami gangguan penglihatan. Salah satu faktor yang memperburuk depresinya karena ia takut kehilangan lisensi pilotnya. Saat itu, aturan di Jerman memungkinkan pilot untuk berobat ke dokter manapun, tidak harus dokter perusahaan. Dan dokter terikat kewajiban untuk menjaga rahasia medis para pasiennya. Akibatnya, pihak maskapai tidak mengetahui Lubis sedang cuti sakit. Setelah tragedi ini, regulasi tersebut mengalami perubahan besar. Polisi juga memeriksa komputer Lubis dan menemukan riwayat pencarian dari tanggal 16 hingga 23 Maret 2015 yang berisi penelusuran cara mengakhiri hidup. Tidak ada proses pengadilan karena Lubis meninggal dalam tragedi tersebut. Tragedi ini memicu perubahan besar dalam dunia penerbangan internasional. Di antaranya, yang pertama wajib ada 2 orang co-pilot. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan mental pilot diperketat. Yang ketiga, dokter diberi kewenangan hukum untuk melapor apabila seorang pilot dianggap tidak layak terbang. Keluarga korban menerima kompensasi hampir 100.000 euro atau 1,5 miliar. Ditambah 10.000 euro atau 150 juta untuk keluarga yang memiliki anak. Bahkan bagi anak-anak yang menjadi yatim piatu, Lufthansa menanggung biaya pendidikan mereka. Peristiwa ini mengajarkan dunia bahwa terkadang bahaya bukan datang dari mesin pesawat, tetapi dari manusia yang mengendalikannya. Sekian dulu kasus kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum, see you.